MBJ Hobi Bola guys, ngopi santai bahas bola sampai puas. MBJ Ngopi Bola guys. NBJ Ngopi Bola guys. Wah, tadi kita sudah membahas ya tentang Sintayong, kemudian John Herbert megang timnas, terus perdebatan Beckham ya kan. Nah, sekarang kan video kan Piala Dunia sudah mulai nih ya kan, di Kanada, di Kanada, Amerika dan Meksiko. Ya. Walaupun banyak dramanya ya kan. Drama. Kemarin aja kartu merah ya, Iya. kemarin pertandingan terbuka. apalagi drama di luarnya Bu dia, itu pertandingan pembuka kemarin ya. Tapi ada satu yang penting. Heeh. Asia menang. sip. Korea Oke. 2-1. Heeh. Keren Korea. Sip. Lawan apa sih kemarin? Ceko ya? Lawan Republik Ceko. Nah, tapi gini, Bud, kan ada apa ya? Ada drama juga nih, Bud. Pembukaan awal Meksiko lawan Afrika Ya. Selatan, di mana ya kan Meksiko menang lawan atas Afrika Selatan, tapi di luaran ternyata itu ada kerusuhan, Bud. Oh, rusuh. Ada rusuh itu, Ah. ya kan? Itu suatu drama yang wah di luar prediksi itu ya kan. Ada apa? Orang-orang bertopeng yang bikin kerusuhan Ya. di luar stadion. Ya, itu dramanya di Meksiko di Piala Dunia kali ini. Ya. Nah, kita akan membahas nih ya kan. Apa kita memprediksi nih ya kan, tim-tim mana aja yang akan lolos di setiap grupnya nih. Oh iya, kita prediksi ya, kita bikin tebak-tebakan lah ya. Ya. Bukan tebak-tebakan, nebak-nebak lah ya. Nebak-nebak aja. Ya, prediksi. Bener, dari grup. Prediksi. Walaupun ini udah jalan ya. Betul. Udah ada 4 match Iya, ya. iya. Udah 4 Cuma kita mau Pokoknya dari nebak. dari 10 dari 6 tambah 6 12 ya? 12 grup kan 12. berarti kan ada kita milih 32 ya, 12, 12, Ya, ya, 24 ya. berarti ntar 3 terbaiknya juga Ya. kita pilih ya dari Oke. situ ya. Hmm. Oke. Oke, coba pertama dari gue pengen tahu nih ya sebagai Dari grup A ya. dari grup A sebagai bobotoh Persib, gue pengen tanya sama rival gue nih ya kan, rival sejati tapi ku cintai aja. Gue nanya sama lu nih, Kayak Tom and Jerry gitu Kayak ya. Tom and Jerry ya Tapi kan. nggak bisa dipisahin. Nggak bisa gitu. dipisahin ya kan. Gue mau nanya nih ya kan, di grup A nih menurut lu nih siapa yang bakal lolos nih? Apa sama kayak gue nih ya kan? Dari grup A itu ada Meksiko, ada Korea Selatan, ada Ceko dan Afrika Selatan. Juara siapa grup dulu nih? menurut lo apa? Kalau gue ya tuan rumah sih peluangnya gede, Bos. Tuan grup rumah juara grup, disusul pengennya sih Korea. Kalau gue ya, jadi Korea, berarti Meksiko Korea ya. Meksiko yang lolos Korea. Jadi, Bukan karena dia menang ya, emang dari permainan yang lihat kemarin tuh kayaknya bagus ya. gitu. Karena udah main kan. Iya, karena Yang udah emang main gitu. Grup A grup B udah main lah ya. Iya, jadi, iya. jadi agak Agak ada gambaran dikit iya, gitu. apalagi udah ada poin juga kan. Nah, kalau gua nih ya kan, yang pasti namanya bobotoh sama Jack mah pasti berbeda lah, nggak mungkin sama ya kan. Gua mah pilih kayaknya sih yang lebih meyakinkan untuk menjuarai grup A itu adalah Korea Selatan. Korea Jadi, Selatan. Ya, Korea Selatan karena apa? Dari setiap Piala Dunia Korea Selatan itu meningkat permainannya. Walaupun kemarin waktu di Rusia emang dia agak, tapi dia ngalahin Jerman loh ya kan. Yang ibaratnya pada saat itu kalau Jerman seri atau menang udah lolos, tapi dicungkilkan sama Korea Selatan. Pelatihnya itu emang lagi bagus itu pelatihnya. Iya, kalau gue sih Korea yang pertama. Terus tapi Ceko dan Meksiko itu menurut gue sih masih 50-50 Ki. Oh, Antara Meksiko yang kedua atau Ceko itu sih. Tapi kalau Afrika Selatan ya udah itu mah. EDN aja. Menurut gue itu mah. Terlalu lu. enggak. Gua sependapat sama Budi. Meksiko levelnya beda menurut gua. Kenapa tuh bedanya, Ki? Tapi kan Korea Selatan pemain-pemain Korea Selatan juga udah main di Eropa loh. Ya, Ya lu kan? jangan lupain faktor tuan rumah. Ya Bud ya? Ya itu Nah, yang ya. bikin gue pilih Meksiko. Meksiko itu jangan lupain faktor tuan rumah. Hmm. Ini Meksiko udah ya kali kan jadi ini ya, jadi tuan rumah nih salah satu-satunya negara yang udah bikin jadi tuan rumah 3 kali di Piala Dunia cuma Meksiko kan. Nah ini kayaknya Meksiko ada di level yang sama Korea karena ini main di Kandang. Iya, gua feeling Meksiko. Oh. Berarti gua kalah nih ya, 2 suara nih ya. Meksiko Gimana ada tuh, 2. menurut tuh? Sama Korea Selatan 1. Iya, Kunci nih. sama. Kalau gue ya kunci Meksiko sama Korea Selatan. Meksiko juara grup. 3 buat ketiganya Ceko apa Absel? Ngelihat permainan Absel kemarin gue lebih ke Ceko sih. Ceko Iya. sama Dik. Sama gue Ceko. Baca dulu ya. Iya. Enggak ada ini soalnya. Pokoknya oke, di grup A ini udah kita kunci prediksinya itu Meksiko pertama, kedua itu Korsel, ketiga itu Ceko dan keempat itu Afrika Selatan.
Oke, Berarti kalau kata lu tadi Korea ya juara grupnya ya. betul Ya, Korea. udah, kita sepakat aja, disepakatin. Prediksi kita berarti grup A itu Meksiko ya. Ya. Udah karena gue kalah suara 2 lawan Ya, 1 oh gitu, ya gitu oke. aja gitu ini oke ya. Kita lanjut ke grup B ya. Grup B nih ya. Grup B itu juga sama ya kan. Ada Kanada, ada BIH atau apa ya? Bosnia. Oh, Bosnia. Bosnia Herzegovina. BIH. Emang singkatannya agak ini ya. Tapi untungnya untungnya ada I-nya nih ya kan. Kalau disingkat BH kan Nah, enggak gimana gitu kan. Ya. Terus ada Agak Swiss. Nah, itu ada Qatar. Nah. Oke, gue nanya ke Oki. Lo di grup B ini menjagokan siapa nih yang lolos? Wah, nih kayaknya kita beda-beda nih. Bisa Nah, jadi ini beda nih. Grup paling ini ya, paling Iya. seimbang ya, karena kan bukan bagus semua maksudnya. Ya. Enggak gitu dong. Dia jelek semua ini. nggak tahu. Rata lah kita bisa Kalau bilang gua rata. ngeliat sini sih agak aneh ya Hmm. grup ini ya. Karena Iya, mungkin betul, karena betul. ada Qatar mungkin ya dikasih Iya. mudah ya. Gua Iya. nggak tahu nih Qatar nih. Punya dukun apa nih dapat grup yang kayak Gue gini? masih inget aja Qatar itu Bud ya. Iya. Ya. Terakhir di Qatar masih inget aja gue. Nggak tahu nih Qatar dapat grup kayak gini, gua nggak tahu permainan Qatar nih kayak gimana ya. Iya. Soalnya ya Kalau masih nggak lolos juga ya kebangetan Iya. dong. yang nggak tahu kalau wasit nggak nolong ya. Makanya dia ditolongnya kayak gini. Iya, iya. Tapi ingat, yang penting wasitnya bukan dari Gua mau ngeliat dulu daerah nih, mereka. nih. Sama Qatar 90 tamandem aja jadi 99 loh. Nah, oke, lanjut Ki, apa Ki? Lihat dulu nih. Oh, Kanada ada ini pemain Jupe ya, Jonathan David. Yoi. Terus pemain gua nggak ada yang kenal lagi pemain ini. Alfonso Davies cuma ini doang ya sekarang ya, ngevlog doang. Ya enggak, ngevlog. ya. Udah nggak pernah main ya. Ya. Udah jadi ini dia TikToker. Ya, gue sih feelingnya nih di grup ini Bosnia nih pemainnya juga udah kuat-kuat banget. Bosnia, Dzeko aja nggak main guys. Dzeko, Demirovic tuh lumayan bagus loh. Demirovic. Yo, Ini Qatar apa? belum main ya? Belum main ya? Belum. Wah, ini ada Kita nggak usah lihat mainnya, Bud. Langsung aja prediksi oh, ini. iya. ada Kolasinac itu pemain ini ya, Atalanta, ada pemain Atalantanya. Ya gue sih pertama Kanada, tuan rumah. enggak, kalau pertama udah pasti itu mah Swiss. Kalau pertama gua nentuin yang kedua ketiga. Kalau Swiss kan Oke, lu ya, pertama Swiss. ya. Oke. Kedua ketiganya gua ntar dulu. Kalau Swiss kan enggak, kita bahas satu-satu dulu ya. Swiss kan lumayan nih, ada Granit Xhaka kan masih main. Lumayan nih. Ada Zakaria nih Nabi. Ada Denis Zakaria. Oh, Kanji juga, kipernya juga masih ini ya, Sofyan Sommer ya. Swiss pertama, kedua, ketiga ini yang susah nih. Kedua, gua milih ini deh. Bosnia kayaknya. Bosnia berarti Iya. keempat Qatar. Ketiga Kanada, baru Qatar keempat lah. Mudah-mudahan nggak 0 poin. Oke, kita kunci ya. Oki itu pertama itu Swiss, ya. Swiss. Kedua itu Bosnia, ketiga itu Kanada, ya kan walaupun tuan rumah ya, tapi ini nggak dijagokan, aneh loh Ki ya. Terus keempat ya Qatar. Nah, lu nih Bud, apa nih Bud? Di grup BNPT. Sedikit berbeda ya. Kalau juara grupnya sama Swiss, cuman peringkat 2-nya tuan rumah Kanada. Peringkat 3-nya Bosnia. Kalau gua ya. Oh, Jadi- soalnya gua potong dulu. Soalnya gua menurut gua nih ya, ini tuan rumah paling lemah ini Kanada ini. Ya, betul. Kalau itu Ya, betul. gua soalnya pernah ini udah main dia ya semalam ya. Iya. Ngelihat gaya mainnya semalam ya, gua sebenarnya bisa seri aja untung kayaknya semalam ngeliat dia main. Tapi jangan salah Ki, ya kan namanya tuan rumah pasti ada magic. Anjir, Ya, magic. kemarin kan maksudnya match awal ya. Kita Ya, tahu iya, di babak- pertandingan babak- kedua babak- ada babak- berbeda babak- gitu. Tapi Swiss pertama Ah, iya, itu Swiss udah, pertama. udah beda lah, beda level ya mungkin ya. kalau Ya, Swiss Ah. kelihatan. itu udah emang langganan juga Ya, kan. ya. Kalau kedua ketiga nih kita nentuin lo apa tadi? Kalau Kanada ya. iya Kanada. Tuan Kalau rumah menurut kedua, lu, ketiganya Bosnia. Bosnia kan? Iya. Udah pasti kan Qatar mah Iya. udah nggak Kayaknya mungkin Qatar kan. nggak masuk hitungan deh. Oke. Selain itu harapan kita ya. Ya, gua nggak berharap sama dia. Harapan kita dia pulang aja gitu. Kalau gua sih sama sih. Gua ngeliat dari walaupun gua nggak tahu banget ya pemain sepak bola di Kayak- dalam timnas ini, makanya gua terbantu banget dengan aplikasi anjir. Aplikasi ini ya karena tadi gua udah lihat Tang ting tung aja kalau berarti kalau nggak ngerti ting tinggal tang ting tung. Ya udah apa di? ngelihat dari ini ya gua sih emang Bosnya Eropa di. enggak, gua tetap
gue ngelihatnya dari Swiss karena gue ngelihat itu ada Swiss kan. pemainnya itu lumayan loh, ada main di Liga Spanyol. Iya, ada Akanji Ya. baru mainin. Terus ada ya main di Liga Itali, terus di Liga Prancis juga. Arsenal masih main kan. Betul. Kan? Itu sangat kayaknya Swiss itu sangat dijagokan untuk menjadi juara di grup B ini. Dan yang kedua ya saya memilih itu sih ya Bosnia, sama kayak Oki, Bosnia. Bosnia ya. Ya, udah sih itu sisanya 3-4 itu mah terserah lah itu. Iya, rebutan aja. Rebutan aja itu mah terserah tuh mah. Oke, berarti kita kunci nih ya. Ya. Bosnia. Oke, ya kan. Yang ketiga berarti Kanada. Soalnya ada 3 terbaik ntar Iya. kita tentuin 3 Iya. terbaiknya siapa aja nih dari. Ya udah Kanada aja karena gue tidak Kanada berharap ya? dengan Qatar karena saya sangat trauma dengan Qatar. Udah. Itu ada Brazil, Maroko, Haiti dan Skotlandia. Ini sih menurut saya sih grup yang pasti paling gampang untuk Brazil dan tidak neko-neko saya akan memilih Brazil yang pertama, kedua Maroko, terus yang ketiga Haiti karena gue dukung Haiti. Terus keempat Skotlandia. Udah pasti itu mah, udahlah itu mah ya. Pokoknya Brazil itu minimal tuh bisa sapu bersih lah 3 ini. Brazil ya. Iya. Pokoknya Brazil pertama ya. Itu Iya. mau sepakat lah Brazil mah kita nggak seru juga kalau nggak masukin Brazil ya. Iya, nggak seru lah. Itu udah pasti lah itu di atas kertas Brazil pasti lolos peringkat pertama lah. Kecuali emang Maroko bisa apa ya, bisa ngasih perlawanan buat Brazil. Ya minimal kalau nahan Brazil kan beda cerita dia. Misalnya Maroko nahan Brazil nih, otomatis kan pertandingan berikutnya yang nentuin siapa yang jadi juara grup. Bener nggak? Kuncinya ada di pertandingan nanti nih Maroko lawan Brazil. Iya, tapi setidaknya pasti Brazil dan Maroko menurut saya mah pasti lolos. Iya. Iya. Ya Gitu kalau lolos aja. iya, cuman kita nentuin juara grupnya kan. Nah, Scotland juga nggak bisa dianggap remeh sebenarnya. Ya. Ada McTominay. Jadi, McTominay itu bukan pembalap ya? Kepala papa. McTominay MotoGP. Ini kagak ada. Oh, nggak ada. Ada tuh Oh, cuman Moncelli ya? Apa? Moncelli ya? Moncelli itu mah ya? Simoncelli Simoncelli ya? almarhum, ya, sudah Oh, jauh meninggal. banget gue ya. Brazil. Ada juga Mick Dohan dulu Oh. legendnya MotoGP. Oh iya, sorry. Balik lagi. Oke, Nah, lanjut. jadi Brazil pertama. Ya, gue kedua- Brazil, kedua Maroko. Maroko ya, bukan Scotland ya. Bukan gue. Kalau lu Bud, Ya kayak tadi nggak beda jauh, Sama. cuman kalau gua Brazil kayaknya tetap jadi juara grup, Maroko kedua, juara bisa sapu tiganya bersih itu Brazil. juara tiganya Scotland, sapu bersih bisa. Sapu Sapu sama bersih pemain bisa. Brazil kayak gitu. Sapu bersih. Maroko kedua, enggak Scotland. Maroko kedua. Iya, karena kan kita ngelihat traffic Maroko itu waktu Piala Dunia Qatar aja Maroko tuh kayak Iya, di luar kan dugaan. finalis. Seperti Tapi kan finalis. Maroko ya tahu sendiri. Iya. Piala aja dikasih kan giveaway. Piala Ya, Afrika artinya kan dia Eh, seenggaknya dia ada di final. Seenggaknya dia ada di final. tuan rumah aja juara harus giveaway kan. Astaga. Dan kalaupun bilang Scotland yang harus kedua, ya masa gara-gara ada McTominay aja bilang dia harus kedua. Enggak, sih? gua ada satu lagi kan pemain yang menurut gua bagus di Iya. Scotland, McGinn tuh kenal. Ya Nah, tahu gua. Aston Tahu Villa kan. ya. Ya. Itu juga pemain bagus di tengah, makanya tengahnya dia lumayan kuat kan. Dua ya. Iya, Ah. sama penyerangnya juga ada nih dari nggak tahu sih gua ini cara mainnya. Nggak pernah nonton gua Liga Italia sekarang. Ya apalagi gua nonton, gua nggak pernah, Pemainnya gua jarang. benar-benar buta ya. Iya, kalau apalagi gua jarang nonton Liga Italia, apalagi di Indonesia tuh jarang disiarin ya. Di musim kemarin aja di Serie A, lumayan juga sih 8 gol ya. 8 gol di Torino buat klub sekelas Torino ya lumayan. Iya, jadi menurut lu gimana tadi kan si yang Budi kan Brazil ya, Budi ya. Ya, Brazil, Maroko. ya. Oh. Kenapa Maroko? Karena di sana ada salah satu back sayap yang gue suka juga, Achraf Hakimi sama Brahim Diaz pemainnya Real Madrid. Si ini masih main nggak? Siapa? Jack. Jack kayaknya nggak ada deh. Nggak main, Hakim Ziyech tuh udah nggak ada. Hakim Ziyech bekas pemain mana sih, Bud? Ya itu pemain Main ini. Chelsea, pernah di Chelsea. Pernah gitu? Ya pernah di Chelsea. Oh, ini pemain Persidapo, tercinta dari Persidapo. teman kita bukan ini? Kalau teman kita kayaknya nggak asing sama Hakim Ziyech. Iya. Terus pengen ngeliat ini juga kan, siapa? Bono. Kipernya iya, ya kan. Ya. Amrabat juga masih ada ya. Amrabat Kemarin masih ada, tuh. masih ada. Makanya. pemain favorit gua di kemarin ya. Makanya Kemarin tuh Maroko Amrabat. tuh kayaknya emang harus kedua sih daripada Scotland. Iya. Kalau gua sih maunya sebenarnya kedua Scotland ya. Cuma poinnya menurut gua Scotland sama Maroko itu sama poin tipis, cuma Scotland
menang selisih gol lah. Scotland kedua menurut gua ya. Ya. Menurut gua Scotland kayaknya yang bisa ngebantai Haiti dibanding Maroko. Ngebantai Haiti Scotland lebih besar. Wih, Lebih jangan sering salah. kayak gitu. Jangan gitu Ki, Haiti juga kan walaupun dia Lu tim mah, apa tim debutan ya kan, tapi kita nggak tahu mungkin dia nurunin rudal atau apa gitu kan. Haiti. Oh, Jadi lu tuh Haiti. Haiti ini Bang. Haiti. jadi Haiti itu menurut tuh pertama keinginan lu, kedua tebakan lu juga. Iya Iya, kan? gua mah gitu aja, gua mah. Kalau gua Ya tipis sudah. antara Iya. Scotland sama Maroko itu tipis ya. Iya. Jadi ya udahlah gua sepakat sama lu lah. Oke, Jadi, udah kita kunci lah, kita kunci. sama Oke. Brazil dan Maroko ya. Maroko. Tiga Scotland menurut gua. Lu sepakat enggak? Sepakat. Oke, gua kalah yang nomor 3. Kita kembali ke grup apa sekarang? Oke, grup D. Nah, grup D juga diisi oleh tuan rumah yang malas saya sebutin. Nah, lu aja nyebutin lah. Grup D Tuan ini. rumah tuh Donald Trump. Donald Trump lu mah. Amerika dong, nggak mungkin Donald Trump dari Prancis. Ya. Iya. Hmm. Ada Turki, Australia sama Paraguay. Iya, Oke, Paraguay. Paraguay. Udah main kan ya Amerika? Oh, udah Iya, udah main. main ya. Amerika kan bantai. Yang bantai kayaknya tadi. Iya. Gua dulu nih ya. Ya lu dulu Gua aja. dulu nih ya. Oke. Grup D ya. Oke. Oke. Grup D. Grup D, gua sebenarnya harapan besar sama Paraguay jadi kambing hitam lumayan ya. Cuma karena semalam mainnya tadi pagi ya. Tadi pagi mainnya kayak gitu sama Amerika. Kayaknya Paraguay jadi apa ya? Apa Pelengkap di grup ini. Jadi pelengkap doang. Soalnya sebenarnya ini grup yang paling seimbang di semua grup ini grup paling seimbang ya. Ya, kita Seimbang. agak sulit nebak ya Awalnya tadinya. gua nebaknya ini seimbang, Paraguay Ya. juga seimbang. Heeh. Tapi kalau Paraguay mainnya kayak semalam, entah itu sengaja atau enggak ya ngasih Amerika pembukaan yang bagus. Ya. Iya, kalau nggak dikasih nanti ada embargo. Anjing, embargo. Cuma Hmm. pertama ya gua jadinya ke Amerika. Paraguay kayaknya susah sih buat lolos kalau udah ngebantai sekali juga udah susah lolos. Hmm. Yang kedua pasti ya udah Apa pasti udah apa ini? apa bintang Turki itu bersinar entah. Siapa Kenan tuh? Yildiz. Oh iya, Kenan Yildiz. Kenan Yildiz. Jadi gua malah pengen ngelihat pertandingan itu antara Erdogan sama Trump Oh yes. antara Turki sama Amerika. Jadi, Turki sama Amerika. jadi gua malah juara tuh kayaknya Amerika, kedua Turki, walaupun beda-beda tipis ya antara Turki sama Australia, tapi ya Turki lah. Turki kedua, ketiga gua malah Paraguay tetap. Paraguay. Walaupun tadi gua bantai gua Paraguay ketiga. Yap. Yang keempat baru. Australia. Oke, Bud, lu Bud. Gua dulu. Ya, lu dulu lah. Tadi apa? Amerika, Turki, Paraguay. Paraguay, Australia. Jadi Oke. Amerika juara grup menurut lu? Iya, soalnya udah kena spoiler dulu kan di grup ini. Amerika Oh. udah ngebantai. Satu game aja di pertandingan Piala Dunia itu udah pengaruh banget, apalagi menangnya udah 4-1. Udah. Ya. Kayaknya udah susah, tinggal nyari satu menang lagi udah enteng kan dia. Oke. 3-0 Ki, buat satu gimana? 4-1. Jadi marginnya jadi 3 kan, plus 3 karena yang satu kan kebales. Oh, gitu. Iya. Iya. Kalau gua berbeda ya. Turki sih kayaknya yang jadi juara grup. Tetap Turki ya. Ya, Iya. Turki. Selain bukan karena ada pemain yang gua suka ya. Karena Siapa gua sama Oki ada Kenan Yildiz di sana. Ya kalau dari Tapi- pemain bener sih, Bud. Iya, Turki iya. kayaknya di atas Amerika ya. Iya. Amerika masih ngandelin kayak McKennie Iya. sama Pulisic ya. Oh iya, oke. Pulisic masih itu doang. Hmm. Kalau di Turki kan ada pemain muda sama tuanya sekarang Iya, lebih lebih rata, gitu. lebih rata. Ada Lebih Demiral di rata, back, lebih rata. ada Karena- Demiral, ada Iya. Calhanoglu apa? Hakan yang kayaknya Hakan di tetap tengah, tetap ya. jadi leader di tengah kan. Iya. Ah, Itu Ada penting banget, Demiral, pemain ada terpenting Hakan. kayaknya sih di Turki. Terus ada ini juga kan, wonderkidnya Real Madrid, Iya. Arda Güler. Ya, buat pemain muda-muda kayak Arda Iya. sama itu kan enak tuh. Iya. Jadi menurut gua Turki pertama, Amerika kedua, dan agak bingung nih gua harus nentuin Australia apa Paraguay, tapi Jangan bingung-bingung, Bud. Udah langsung Paraguay, gue nggak suka Australia juga kemarin. Kayak banget tuh ya udah Paraguay. Bukan karena lu bilang Paraguay, tapi emang Soalnya gua ini mempertimbangkan dulu. sebenarnya ini tim gue bisa aja nempatin Paraguay kalau misalnya belum main ya Ya. di atas. Iya. Soalnya tim ini paling seimbang ini grup. Iya. Maksudnya paling ya Turki nggak serem-serem banget gitu. Iya. Iya. Satu level lah sama Paraguay sama Amerika. Betul. Oke, gua kunci. Jadi gua kunci ya Turki, Amerika, Paraguay.
Cuman beda satu sama Turki, kita. Amerika, Paraguay. Paraguay, Australia. Oke. Betul nih. Kalau gua sih ya apa ya? Agak sedikit berbeda nih ya kan. Gue pengennya tuh oke, Amerika pertandingan pertama dia bisa mendapat poin penuh ya. Tapi sini gue prediksi Amerika tuh posisinya ketiga. Ya lu mah sentimen itu mah nggak bisa. Ya gue nggak bisa namanya. Boleh dong, nggak apa-apa kan? Ya lu walaupun Boleh dong. walaupun dia kalah susah lah. Kan kita nggak ada yang tahu sepak bola nggak tahu ya kan? Iya. Argentina aja tahun kemarin dikali nama apa sama apa Arab Saudi ya kan? Ya, itu mah Argentina itu mah. Lo harusnya bilangnya prediksi lo, jangan Iya, itu mah kemauan saya- lo. sentimen itu, nggak bisa itu. Ya udah nggak apa-apa, kita hormatin aja ke Hormatin gue ya. prediksi lo gimana Iyalah, gimana. prediksi saya Jadi, itu Turki pertama, Turki. ya kan Erdogan, oke. oh iya, Iya. oke. Karena Erdogannya ya, bukan karena playernya ya. Oke, nggak apa-apa terus. Terus kedua itu Paraguay. Paraguay. Tetap Oh, wow. Kejutan dong nggak naruh Paraguay di kedua terus. karena Paraguay kan juga salah satu yang langganan lah ya, Ya, Piala dunia ya, ya ya. kan. Terus ketiga ya tadi juga sebutin, nggak usah dianggap gugat, Amerika ketiga. Amerika ketiga. Amerika ketiga tapi lolos, ketiga terbaik gitu maksudnya. Bisa kan? Bisa dong ya kan. Ya, sekarang tinggal ngerucutin ya. Gua Ah. sepakat lah kalau Turki pertama. Buat lu, Bud. Yang kedua menurut lu? Ya tadi Ya, udah kalau gue bilang Amerika. Ya gua lebih sepakat sama Budi. ya Amerika Iya, Amerika gua kedua. lebih sepakat sama Budi. Selain Turki, Amerika lah pemainnya pokoknya. banyak Ayo, yang udahlah, main di kalah liga yang bagus juga ya. Iya. Jadi ya itu tadi tuan rumah kayaknya emang Iya, kita kemungkinan besar lolosnya itu kuat tuan rumah. Cuman kalau buat gampang ngalahin Turki kayaknya ya ntar dulu deh. Kayaknya harus kerja keras banget kalau pengen ngalahin Turki. Gitu. Ya, udah. Berarti Turki Turki, pertama, Amerika Amerika. kedua, ya ketiganya Paraguay. Artinya di grup ini yang tersingkir Australia. Paraguay ya. Oke, dikunci Ki. Iya. Gua ngopi dulu Ki, lo kayaknya asem banget ngopi ini Ki. Aduh. Coba Bud, kopi dulu Bud. Ini soalnya bukan perang ya. Kalau perang itu Amerika pertama Bud ya. Nah kalau itu boleh gua bilang gua pengennya Iran gitu. Ya. Kalau itu ya. Duh, ini kopinya emang enak banget nih ya kan. Dari Zipa Lostari ya kan. Kalau mau main-main kan Bud, daerah Manglayang Bud, Bandung ya. Boleh. Yang penting disediain kopinya ya. Bagus. Oke, lanjut lagi ya. Gua mulai ya dari grup E ya. Sekarang gua ya. Grup E. Grup E ini kan ada ini enggak berat Aduh, banget sih. ini Sebenarnya kayaknya mulus ini deh. kayak tadi grup C nih. Cuma gua Kayak gini grup ya, C. gua mau notice ya. Grup C. Ekuador ini jangan dianggap remeh karena dia juara bukan juara ya. Maksudnya di klasmen kemarin di zona Amerika Selatan dia posisi 2 di bawah Argentina. Ya. Jadi Ekuador ya lumayan berat menurut gua. Selain ya Jerman ya. Jerman gitu. Iya, Tim Jerman gitu. spesialis Ya, gitu ya. spesialis lolos lah. Ya. Gue mau bahas dulu nih di Jermannya ya. Udah sepakat lah Jerman, kita udah Ya, sepakat. Udah, kunci gua ya. sepakat kunci itu Gua Jerman, kunci ya. pertama Jerman. Kita bahas Jermannya ya. Nah, Menurut lu Jerman yang sekarang lebih kuat apa enggak daripada Jerman yang Euro kemarin? Budi, menurut lu Jerman gimana? Euro ya, Jerman Euro. Harusnya sih lebih kuat, harusnya ya lebih kuat. Selain pemainnya juga banyak pemain yang diregenerasi, banyak pemain muda sekarang. Terus pemain yang emang di sisi lain pemain seniornya kan udah pada nggak ada ya. Cuman kalau ngelihat performa terakhir pemain-pemainnya di klub kayaknya lebih menjanjikan yang tahun ini. Oh, kalau gua nggak sependapat malah Boleh, Jerman. Kalau Jerman yang dulu tuh di 2004 Ya, 2024 ya kemarin ya di Euro. Itu kan sebelum mulai itu kita tahu Musiala lagi namanya Ya. pamornya lagi tinggi-tingginya. Terus ada pemain Leverkusen waktu itu ada Wirtz ya. ya. Florian Wirtz. Itu juga lagi wangi-wanginya ya, lagi top perform ya. Tapi sekarang nih dua tumpuannya lagi turun nih. Musiala kan habis cedera tuh udah agak turun mainnya. Ya. Sama Wirtz juga pindah ke Liverpool, lempem kan. Ya. Nah, Jerman yang sekarang malah kayaknya menurut gua enggak, buat yang 2024 aja masih kuat yang kemarin. Apalagi back-backnya juga kosong menurut gua. Rudiger udah agak turun gitu. Ya. Menurut gua. Cuma kalau buat lolos di grup ini ya Jerman gitu. Buat tim-tim yang kayak gini ya Jerman tetap superior. tapi gue bola korupsi, Wits itu emang waktu di Ya, itu gua kan nggak bagus. ngebandingin bagus enggaknya, maksudnya perbandingan dia waktu di Di- Leverkusen sama yang sekarang ya beda jauh ya Bud ya.
Tapi kan Ya, bisa ya. bisa aja Bu, bisa kan kalau di klub biasa aja mungkin di timnas beda ya. Enggak kan Ada kita, pemain seperti iya, itu. banyak, cuma kan kita Mungkin aja Wit nggak cocok dengan permainan si botak gitu ya kan. enggak, kita acuan kita performa itu ya by klub kan, bukan oh ini Iya. bukan mitos-mitos yang kayak gitu, kita bahas pakai statistik ya. Iya. Kemarin jelek ya kita ngomong jelek gitu. Tapi bisa aja kan kayak bisa aja nih ya, mungkin Wit ini bisa menunjukkan performa terbaiknya di Piala Dunia. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Iya, Ada kemungkinan kan, kita itu. kan baca statistik ini, bukannya kita baca ini bakal loh. Iya. Ya kalau ngomong gitu, Klose nggak bakal jadi top skor sepanjang masa Piala Dunia gitu. Maksud gua kita nonton statistiknya dulu Iya. buat nentuin hasilnya dia kayak gimana nanti kan. Hmm. Kalau gue ngelihat lini depannya ya ada masih ada kayak Havertz, Nah, terus itu. yang lagi dibicarain nih strikernya Stuttgart, Dennis Undap lagi on fire kan kemarin di liga ini di Liga- Stuttgart liga Jermannya. Betul. Kayaknya ini bakal jadi senjata andalan di lini depan deh buat Nagelsmann sebagai Cuma pelatih. backnya doang, Bu. Iya kalau back Backnya. justru gue mau bahas backnya kayaknya emang rawan sih ya selain Jonathan Rudiger. Tah, lu larinya aja kayak gitu Iya. Tah. Iya. Selain Rudiger emang belum ada back yang menurut gue bisa jadi andalan buat pelatihnya ya. Iya, paling kan Iya. Rudiger sama Tah kan yang Iya. bakal dijadiin center back. Iya. Kipernya aja kan Neuer, Hmm. Di lini penjaga gawang juga kan masih Neuer pasti kan. iya masih Kayaknya Neuer. masih Neuer ya. Wah, iya. Nggak masuk ini yang ngejutin juga sih Ter Stegen ya yang cedera apa ya? Gua nggak tahu deh kabar terakhir dia. Lagi di Bali dia. Kenapa di Bali? Gue pikir bakal Ter Stegen ya kemarin yang dipanggil, tapi ada Alexander Nobel dari Stuttgart sama Oliver Baumann dari TSG Hoffenheim. Oh. Iya. Kaget juga gue Ter Stegen kok nggak ada gitu. Yang kedua lah menurut kita semua. Menurut kita ya. Ya. Menurut lu semua nomor 2 paling pantas siapa? Gue dulu apa siapa nih? Enggak, kita bahas. Kalau gua kan Kurakau itu Ya kalau lo. posisi 4. Anjing. Kirain gua lu posisi Kaget 2 teh Miri. Kok udah nafsu aja pengen nanya kenapa? Iya, kenapa gitu kan? Kenapa? Oke, posisi 4. Gua Oke, sepakatlah posisi 4 Kurakau udah tutik kunci ya. Iya. Udah kunci itu mah. antara Pantai Gading sama itu kan, sama Ekuador kan. Ya. Ekuador juga kuat. Okado pernah titel juara kan di Lalu gua ngeliat Pantai Gading dulu pemain-pemainnya. Oh, ada ini ya, Diallo ya. Diallo orang masih secara head to head Ekuador Oh, Pantai gua- Gading. gua sih Ekuador deh. Eh, Ekuador. Ya. Nah, itu soalnya kemarin aja di zona Amerika Selatan kan dia ini posisi 2 di bawah Argentina ya, harus bawa ada pride itunya ya, harusnya iya sih. Kalau Pantai Gading kayaknya masih cuma ngandelin pemain tua kayak Frankie C Iya. sama ya, pemain mudanya sama Diallo. jadi Ya kurang lah. Nicolas Pepe yang di Arsenal flop. ini sih gua sepakat juga sama lo. Ekuador kayaknya bakal ada di peringkat 2. Di sana Ya, ada kalau ngeliat squad ya, gelandang mereka seenggaknya lebih punya pemain-pemain yang lagi bagus di klub ya. Ada Moises Caicedo dari Chelsea. Oh, Casedo ada Ya. di situ ya pemain. Itu kayaknya bakal jadi andalan banget ya buat pelatihnya Andalan gua gitu. ya, pemain andalan gua. Iya. Terus ada dari AC Milan juga kan ada back sayapnya itu Oh, backnya juga Pervis Hancapi Estupinan. ya. Hancapi juga dari situ ya. Iya, Ansapi ada. Hancapi. Estupinan juga kan lagi bagus juga di AC Milan. Jadi gue rasa Ekuador punya peluang lebih gede deh untuk lolos. Seenggaknya di posisi 2. Posisi 2 Ekuador, tapi gua ngelihat kan apa ya? Tapi Kurakau juga nggak bisa Nggak bisa nggak bisa dianggap remeh nggak bisa ya. remeh ya kan. Kita Jangan. kan nggak tahu takutnya tim debutan ini bisa jadi batu sandungan loh ya kan. Gua mau ngelihat itu malah pelatihnya di Voltat kan pelatih senior di Belanda gitu ya. Yang lumayan lah karirnya. Tapi ini juga harus fair juga buat Jerman, jangan sampai terulang lagi waktu Piala Dunia di Rusia ya kan. Bener kan? Ya, Jangan sampai terulang lagi karena ya oke mungkin kelihatannya di Nggak. 3 tim bawah ini memang di bawah levelnya Nggak. Jerman gitu. nggak apple to apple. Kalau yang kemarin kan di Rusia apa gitu itu timnya juga serem-serem. Kalau ini kalau kalah ya emang nggak layak juara, berarti nggak ada layaknya. Kalau kemarin Iya. kan emang setim sama Spanyol sama Jepang Korsel. Jepang kan ada satu grup juga digugurin sama itu kan di 2022 kemarin 2022 ya bener ya, Piala Dunia sebelumnya kan Iya. yang dikalahin Jepang dia. Ya Jadi menurut gua Jerman sekarang ya kalau nggak lolos ya udah emang Emang bapuk banget ya. ya Jerman sama kali lah jadinya udah Iya. bilang itu Iya. sama-sama pemegang berarti tadi lu terpilih kedua itu Ekuador. Ekuador, kan? ketiganya
Ya jelas kayaknya Pantai Gading ya. Pantai Gading. Tapi sih gue sih kalau gue sih agak meragukan ya kalau untuk Ekuador dan Pantai Gading. Gue kayaknya lebih berat Pantai Gading untuk peringkat kedua. Enggak tetap sih. Pantai Gading pemainnya Nggak- nggak seserem Ekuador. Iya, kalau dari lihat dari Apalagi dari hasilnya udah pemain. kelihatan, hasilnya udah kelihatan dia ada di Ya. zona 2. Di situ ada Brazil, ada Uruguay, dia bisa peringkat 2 kan bukan kebetulan ya, Bud ya. Oh, ya udahlah. Oke lah. Kunci aja ya. Kunci aja lah. Jerman, Ekuador, Ya udah ketiga ya baru Pantai Iya. Gading. Iya. Udah gitu keempat aja. Pantai Indah Kapuk. Tapi Pantai bukan Indah tidak kan. mungkin Kurakau ngasih kejutan ya. Ya. Kita pengennya tim-tim debutan ini ngasih kejutan juga. Ya, Cuman gua kalau buat percaya sama lolos dia. kayaknya Sebenarnya gue percaya sama Belum ini juga. sih, sama pelatihnya di Advokat. Iya. Pernah ngelatih Belanda juga kan. ya seenggaknya jangan dibantai lah gitu kan. Betul. Ya lebih seru aja gitu di grup kalau nggak ada yang dibantai itu. Selanjutnya kita ke grup F. Grupnya, Nah. taruh gue mau lihat dulu. Grupnya para penjajah nih, grup F. Ini yang seru juga nih. Iya, ada grupnya para penjajah nih. Mana sih? Grup F. Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Belanda, Jepang. Swedia, Tunisia. Ini kok nggak ada sih sini. Gua nyari. Coba deh. Sorry nih, kita ngeliat aplikasi ini belum terlalu hafal nih, euy. Karena banyak juga kan grupnya, jadi Aha. ngapalin juga agak. Kalau dulu kan nggak terlalu banyak grupnya ya. Sekarang tuh banyak grupnya itu. Daripada kita salah kan. Belanda, Jepang, Bud. Menurut lo, Ah, Jepang bisa nggak? Kayak udah sepakat lah yang dua kita. Tapi seru nih Ki, ya kan? Seimbang sih. Belanda versus Jepang merebutkan tanah air. Anjing temanya. Belanda versus Jepang merebutkan tanah air. Siapa akan menang? Ide. Menurut lo nih, lo sepakat nggak sama gua? Belanda sama Jepang lah. kalau itu Sepakat. sepakat, Sepakat. Bukan Kebanyakan Swedia ya? orang kayaknya mungkin sepakat. Bukan Swedia nih. Swedia juga kuat. Kuat. Ada Gyökeres, ada Isak main nggak Isak? Bisa main. Main. Itu yang Bukan bakal cedera jadi dia. andalan kan. Dua pemain itu kayaknya bakal jadi andalan di lini Bukan depan. cedera dia ya? Kalau cederanya gua nggak tahu, cuman kabar terakhir kan dia tetap Oh, dipanggil udah bisa. kayaknya. Iya, panggil. Berarti Ya, itu udah sepakat lah. Tapi yang pertama yang kedua Nah, siapa? ini yang harus diperdebatkan. Sepakat Menurut lolos lu dulu. mereka negara itu Jepang kuat. Gue bilang kan sebelumnya Jepang Iya, bisa karena jadi kontender gitu. betul ya. karena Jepang FIFA kuat. Matchday itu Jepang udah keren banget loh. Ya, kita- Sapu bersih gua semua. nggak pernah ngitung itu lah. Hah? Nggak pernah ngitung. Tapi kan itu suatu gambaran Ki. Gambaran Nggak sebuah. bisa dijadiin Hah? gambaran kalau kemarin pertandingan persahabatan tuh nggak bisa jadi Di gambaran. kandang Inggris menang. Nggak bisa jadi gambaran, gue bilang. Kalau yang kemarin persahabatan tuh nggak bisa jadi Brazil gambaran. juga sama lawan Jepang. Iya. Tapi nggak bisa jadi gambaran titiknya. Soalnya apa? Semua pemain pasti ngehindarin cedera. Kalau kemarin yang persahabatan makanya nggak bisa jadi gambaran kalau Jepang. Tapi itu buat kuat. tim Jepang itu salah satu motivasi juga loh Ki. Bener nggak? Ya tapi bukan gambaran dia kuat. Apa? Nggak bisa jadi gambaran dia kuat. Gua nggak tahu nih pemain-pemain itu beneran serius apa enggak. Jadi ya nggak ada gambaran di. Ya. Bukan jadi riset gua buat ada gambaran Jepang nih kuat gitu ya. Kalau gua menurut gua ya Jepang kuat. Cuma bukan jadi gambaran karena itu gitu ya. Bukan karena itu. Karena Jepang itu sama kayak Spanyol mungkin. Tim yang mendekati Spanyol itu Jepang ya. Pemainnya nggak ada bintang. Bukan nggak ada bintang ya. Bintangnya standar. Cuma melekat sama sistem gitu. Sistem gaya mainnya. Jadi pilihan kita tuh siapa nih? Jepang atau Belanda yang pertama? Belanda gue masih tetap Belanda. Tapi ingat loh Belanda itu baru masuk lagi Piala Dunia tahun ini ya? Enggak, kemarin Enggak, juga. enggak, dia- Kemarin dia dia masuk yang kemarin. Dia masuk. Kemarin kan dikalahin Argentina adu penalti. Iya. kemarin juga. Dia ada Masuk penalti. tahun yang pas di Qatar masuk. Masuk lah. Oh, yang nggak masuk itu yang Italia, Bud ya? Oh, Italia nggak masuk. Oh, lupa, Bud. Gua Kapan ingetnya sih Itali masuk Piala Dunia? Oh, kirain gua Udah 3 edisi. Enggak, maksudnya kagak kirain gua kan masuk. kalau nggak salah kan mereka tuh berdua tuh temenan tuh nggak masuk Piala Dunia gitu. Ya, oh gitu ya. Oh, tahun gua masuk. Oke lah, Masuk, oke. Enggak. masuk. Belanda masih tetap sih yang pertama ya. Gua masih Jagoin Belanda gitu ya. mainstream lah, masih hitungannya mainstream ya. Ya Dan udah. kan naruh Jepang di atas tuh masih mainstream lah ya. Masih tetap kayaknya Belanda di pertama. Cuma ya selisih gol lah minimal cuma itu doang mungkin. Oke lah. Berarti kita kunci aja lah, pertama Belanda, kedua Jepang lah. Itu Lo udah sepakat sepakat. ya? Apa Jepang pertama? Apa kayak gua sama bedatin lagi nih. Enggak, kalau lu mau nanya gua bukan karena kemarin Jepang bagus juga di FIFA Matchday ya. Bener kata Oki juga belum jadi patokan ya. Cuman kalau ngelihat dari skema mainnya Jepang, gua nggak terlalu ngelihat banyak ya. Cuman ngelihat beberapa pertandingan Jepang tuh kayak
apa ya, ini tim lagi berkembang banget gitu kan ya. Ngelihat permainan tuh cantik banget. Iya. Kalau dilihat susunan pemain yang dibawa sama pelatihnya ini nggak ada pemain, justru nggak banyak nama besar. Iya, gue bilang kayak Spanyol kan dia Iya. tuh secara sistem gitu mainnya. Iya. Enggak kayak Spanyol nggak ada pemain yang mewah gitu, nggak Iya. kayak Dembele, iya Iya. nggak ada yang bintang banget. Cuma mainnya sistem aja gitu, Iya. ngalir, enak. Kolektif gitu ya. Iya, Udah ngalir. justru gue ngejagoin Jepang itu bukan karena ada bintang, malah karena di semua lini kayaknya merata ya. Jadi justru gue menjagokan itu. Meskipun ya gue juga nggak bisa menafikan Belanda, emang juga enggak bukan karena Belanda sempat kalah juga sama Jepang terus kita bilang ini bakal terjadi di Piala Dunia ya. Cuman pertandingannya tetap bakal sengit, golnya juga nggak terlalu banyak kayaknya. Cuman nggak tahu kenapa feeling gue, karena ini feeling kan, tanpa ada alasan pun gue bisa bilang kayaknya Jepang unggul. Meskipun mungkin pertandingan lawan Belandanya bisa aja seri, tapi di pertandingan berikutnya kayaknya Jepang bisa lebih baik deh pertandingannya dibanding Belanda. Oke. Gitu sih. Ya tetapi tetaplah Belanda Kan dia. pertama, Iya. Belanda Jepang lah ya. Belanda Yang Jepang. ketiga nih apa nih? Kalau Tunisia gua walaupun ini ya, gua ada pemain Benassernya kan nggak main tuh, masih main di Milan ya. Benasser Kalau kayaknya gua udah sih cedera, ini kayaknya buta juga nih gua Enggak. antara Swedia sama Tunisia. Kalau gua ya, nggak tahu lu berdua mah, gua Iya. buta nih mah. kan salah satu pemain yang pernah jadi pemain Afrika terbaik itu kan Benasser ya, pemain Piala Afrika terbaik tuh. Cuma kan nggak dipanggil karena Nggak cedera dipanggil. kayaknya. Iya. Jadi menurut gua agak lemah nih Iya. Indonesia sekarang. Ya tetap gua yang nomor 3 ya kayaknya Gyökeres lah. Tetap ya, lagi dibilang gacor enggak, tapi tetap ada kontribusi lah buat Arsenal ya. Walaupun di situ ada ini ya. Siapa sih pemainnya? Gua juga nggak tahu. Alexander Isak. Enggak di ini. Oh, di Tunisia. Tunisia. Iya, gua nggak terlalu tahu juga sih. Mas Rawi. Ya, Mas Rawi ya. Ada, dia dipanggil juga. Yaudah ya. Iya. Kunci aja ya. Kunci aja sesuai dengan grup inilah ya. Iya, iya. Ya, Nggak berubah. Swedia ya. Nah. Grup G. Grup G. Ada Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Ya, ini kayaknya juga hampir sama juga sih ya. Gampang ini mah nampaknya. Iya. Inilah kelemahannya dengan 40 berapa? 40 berapa Ki? Ya, 48. 48 48 ya? bener nggak 48? Dua ya? 46 apa berapa? Penonton 46 atau 48 penonton? 48. Nah, inilah kelemahannya. Jadi banyak-banyak tim di grup ini ya gitu nggak imbang gitu maksudnya. Jadi gampang banget ditebak lah gitu kan beberapa grup. Ya, paling nanti seluruhnya di pas di 16 besar. Males dibahas ini mah ya. Iya, Udah kelihatan ini mah Belgia, Mesir udah. udah sih. Iran, Selandia Baru tonjok-tonjokan doang udah Iya. rebutan. Apalagi Iran di dalam tekanan lah ya. Ya nggak tahu juga sih Iran tekanannya kan pengen. Tapi kabar terakhir buat yang belum tahu mungkin apakah Iran jadi main? Buat kabar terakhir. Kan udah berangkat, Bu. Sudah berangkat. Sudah berangkat. Oke. Itu dijaga Iya. ketat di Meksiko. Oh, katanya artinya sampai kartel ikut buat ngawal dia. Iya. berarti Menjamin. venue pertandingannya yang dirubah karena awalnya kan di Amerika. Iya. Oke, jadi buat yang belum tahu Iran tetap jadi main ya. Cuma gue mau bahas Belgia ya. Belgia kan udah di masa-masa terakhir generasi emasnya ya. Iya Ya, benar. kemarin ya generasi emasnya dia tuh udah lewat lah. Sekarang Iya. udah pada tua. KDB semua udah KDB. Courtois aja udah tua kan. Karena ya Belgia ya dibilang dalam masa emasnya pun emang kayak gimana ya, kayak sudah Ya, banyak enggak. bintang di situ Ya, pun dia enggak. selalu kesulitan masuk 4 besar gitu loh. Tapi kemarin ya posisi terbaiknya dia kan udah ada di semifinal di 2018 kan Iya, kemarin waktu iya. Prancis juara. Iya. Tapi nggak tahu nih gua Belgia tuh selalu aja nunjuknya pelatih mediocre menurut gua ya. Iya. Nggak pernah nunjuk pelatih yang serem gitu. Walaupun pemainnya kayak gitu nunjuknya pemain pelatih kayak sekarang Iya, aja tuh iya. pelatih. Iya. Luis Garcia walaupun pernah di Roma ya. Hmm. Dulu kan pernah jadi pelatih Roma kayaknya. Ini juga salah satu tim yang memakai pelatih di luar dari negara tersebut ya. Yes. Jadi pelatihnya Rudi Garcia dari Prancis yang latih Belgia ini. Justru gua mau sorotin kayaknya apa ya, Belgia tuh kayak kurangan striker apa ya, karena setiap edisi tuh Lukaku terus yang main. Emang dia yang bagus, Bud. Iya, ya berarti kan nggak ada yang menonjol lagi. Tapi biasanya kan kalau Belgia itu Soalnya dia nggak ada lukamu. Kalau Lukaku tuh ada di ini ya, di lagunya Sheila on Seven. Dia cuma ada Lukaku, dia nggak ada Lukaku seperti Lukaku kan. luka di sini, Bun. Nggak ada lagunya Sheila on Seven. Oh, gitu. Lukamu seperti Lukaku gitu kan. Tapi ini pembuktian buat si ini Jeremy Doku.
Oh iya iya, Jeremy Duit, itu ya. yang patut dinantiin juga kan. Lagi di gacor-gacornya itu di Iya, lagi City. masa prime-nya dia kan. Ya. Betul. Ada ini juga kan Trossard. Trossard ya? Itu lagi ini Ya kayaknya bakal jadi andalan juga sih buat di lini depan nanti Belgia. Kita berharap ya Belgia Ya, karena terbang jauh ya. Betul. Karena salah satu kiper menurut gua salah satu kiper terbaik Ya. yang pernah ada di dunia ada di masa ini kan Belgia Iya. sekarang. apa bukan Selain kiper juga ada gelandang tengah salah satu yang terbaik juga ada di terbaik yang Belgia pernah ya. ada di dunia. Masih ada Kevin De Bruyne. Kayaknya emang terakhir nggak sih? Terakhir ya kayaknya. Iya, gua maunya Piala ada. dunia terakhirnya ada. Kevin De Bruyne. Iya, last dance-nya mereka indah lah. Ya. Iya, iya. Tapi emang biasanya Belgia itu salah satu tim yang difavoritkan menjadi kuda hitam. Bukan kuda hitam lagi, malah Belgia mah kontender lah. Kontender? Iya. Kan maksudnya kalau orang wah Belgia bagus nih kayak kuda hitam. Selalu sebut kuda hitam, kuda hitam. Nggak bisa lah. Soalnya Hah? dari dulu kan ada Hazard di situ. Wah, pemain-pemain bintang. Tapi sekarang kan udah habis. Ya generasinya Doku lah. Mudah-mudahan Doku bisa ngegendong sekarang. Iya. Jadi Belgia udah pasti ya. Ya, Ya, pasti Belgia lah yang ya pertama. karena kan di situ juga masih ada pemain-pemain yang emang udah langganan Piala Dunia kayak misalnya lu bilang tadi selain Kevin De Bruyne juga masih Axel Witsel Oh, masih dipanggil juga. Pemain tua Terus pemain Itu tua. Excel mana Bud? Excel pemain Persija? Diverifikasi. enggak, ini pemain yang emang udah malang melintang di beberapa liga ya di luar Belgia. Cuman ada juga pemain tengahnya yang lagi bagus juga di AC Milan, Alexis Saelemaekers ya, itu lagi bagus juga. Iya, benar, Lagi benar. bagus naik juga di tuh. AC Milan. Benar. Makanya kayaknya kita nggak ragu deh buat sebut Belgia bakal jadi juara grup di grup Udah, ini. Udah kunci aja ya. Udah Tapi kunci Kunci aja aja itu udah kayaknya. jangan Belgia Mesir lah udah Iya ya. ya, Udah Belgia sama Mesir. Mesir ya. Tiganya nih yang susah nih Iya. di sini Nah, nih. ini nih yang kayaknya harus debat dulu nih antara Iran sama Sweet Skotlandia kayaknya baru. dia. Tapi Iran sih.